pagi anak-anak. Nama saya Tri Andayani dari kampus PGRI Adibuana, Surabaya, akan mengadakan pengajaran tentang tema 9 subtema 3 PB2 tentang daki, tentang ikan, dan tentang homogen heterogen. Terima kasih. Kabar hari ini sehat? Sehat, Mem. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa bisa dimulai dari temanmu, salah satu yang memimpin. Siapa yang berani memimpin doa? Keiza bisa? Bisa, Mem. Ya, silakan Keiza. Praying before study. 1, 2, 3, action. Before we start lesson, let's pray together. Praying start, let us begin our study. Bless our father, our mothers, and our friends. Keep us close to one another and pray. Open your eyes. Open your eyes. Terima kasih anak-anak. Dan kita doakan juga banyak rekan-rekan kita yang sedang mengalami sakit. Dan kita doakan bersama-sama semoga cepat pulih dan beraktivitas kembali. Dan kita doakan semoga pandemi ini akan berakhir, jadi kita bisa tatap muka lagi. Ya, sebentar ya, saya present screen dahulu. Lagunya gimana? Kita nyanyi bersama-sama ya. Sudah terlihat? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke. Ayo kita mulai. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila negara, kita dan bersama pribadi bangsa satu. Ayo maju, Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila negara, kita bangsa pribadi bangsaku. Ayo maju. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi berkorban untukmu. Pancasila negara,
kita hadir makmur sana pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, Ayo ayo maju, maju. Yuk, ikuti bareng-bareng yuk. Setahun lima, itulah kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka, serat hayat masih di kandung dada. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia negara kita. Tahun 45 Hari merdeka, nusa dan bangsa lahirnya bangsa Indonesia. Kali mereka tetap Itulah kemerdekaan hari lahirnya bangsa Indonesia. Terima kasih Vina. Saya setelkan ini karena kita masih momennya 17-an dalam memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia ini. Kita harus cinta terhadap produk kita, yaitu batik. Sebentar, kita kembali ke present screen materi. Hari ini kita akan membahas tentang hubungannya bahasa Indonesia dengan iklan, ada juga tentang masker batik, dan ada juga tentang homogen dan heterogen. Nah, coba dilihat, kemarin kita sudah melakukan diskusi. Sebelum itu kita coba lihat gambar di samping ini. Ada gambar apa yang bisa dilihat? Itu belajar mengenal iklan. Oh iya. Itu memakai batik. Oke, benar. Batik yang pewarnaannya heterogen. Wih, bagus, pinter. Apalagi? Ada apanya di sekitar Edo? Edo, hasil pengamatan dari teman-teman tuh lagi belajar mengenal iklan, terus memakai baju batik. Dia tuh cinta terhadap produk-produk dari dalam negeri, sehingga kita pada tanggal
17 Agustus ini merayakannya dengan mencintai produk dalam negeri. Terus cara pembuatan dari batik itu heterogen, jadi banyak warna. Bukan cuma satu warna, itu juga melambangkan bahwa warga Indonesia itu bukan hanya satu warna, tapi berbagai macam warna dari daerah dan dari suku, ras, dan agama. Jadi kita harus saling menghormati, gitu ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada diskusi nih. Memang ini kasih waktu 1 menit, kalian bisa diskusi dengan teman mengenai unsur-unsur dari iklan. Di sini ada gambar juga nih, batik jumbutan. Batik jumbutan itu berasal dari Indonesia. Saya kasih waktu 1 menit ya. Ya, sudah ada yang bisa menyebutkan unsur-unsur iklan? Siapa yang berani? Mempunyai nama produk. Oh ya, satu-satu dulu. Siapa dulu, Keisha atau Naswa? Ya, perkenalan dulu ya, jangan lupa ya. Kenalan dulu ya. Siapa yang menyebutkan duluan? Caca. Perkenalkan, nama saya Caca. Saya akan menyebutkan unsur-unsur ikan. Pertama, ada mempunyai nama produk. Ya. Ya, yang kedua. Siapa yang berani? Yang kedua, mempunyai gambar produk. Oke, very good, bagus. Apalagi? Saya Mem. Iya. Saya Mem. Elvina. Ya, Elvina. Oke, Elvina sebut nama. Elvina. Unsur-unsur iklan menonjolkan keunggulan, memiliki kalimat persuasif atau mengajak, wah, very menarik good. perhatian, membangun minat atau keinginan. Ya, benar sekali ya. 100 buat yang menyebutkan dan yang lainnya. Nah, di sini ada mempunyai unsur nama, terus mempunyai gambar produk. Dia menonjolkan keunggulan. Unggul dalam apa nih? Disebutkan produknya batik candi misalnya. Di gambarnya ada batik candi. Terus selanjutnya dia memiliki kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif itu? Kalimat yang mengajak untuk membeli. Jadi orang yang tadinya nggak kepengen beli, jadi pengen beli. Nah, itulah kalimat-kalimat yang merupakan kalimat ajakan supaya mereka mau membelinya. Terus selanjutnya adalah menarik perhatian, membangun minat dan keinginan. Jadi setiap orang-orang tuh jadi tadinya biasa-biasa aja, pengen lihat aku beli gitu. Jadi itulah kalimatnya, menjadi perhatian dan membangun minat untuk keinginan membeli produk tersebut. Jangan malu untuk menggunakan batik. Ini contohnya ada batik jumbutan. Selanjutnya, kita lihat slide berikutnya. Apakah ini? Ada yang tahu? Saya Mem Wawa. Ya, Wah, ya coba Wah. Ciri-ciri yang bahasa iklan dalam media cetak. 1. Menggunakan bahasa padat dan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki sugesti. Oke, very good, bagus. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 3. Menggunakan konotasi positif. 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik.
Oke, terima kasih. Bagus sekali ya yang tadi dibicarakan oleh Wawa tadi adalah ciri-ciri bahasa iklan. Iklan yang bagaimana? Ciri-ciri bahasa iklan dalam media cetak. Yang pertama, dia menggunakan bahasa yang singkat. Jadi nggak panjang-panjang, singkat aja. Udah singkat, padat, dan jelas dibaca. Oh itu, misalnya, minumlah Coffee Ray. Coffee Ray itu kopinya yang buat Mas Rendra. Jadi ada Coffee Ray, singkat banget. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat. Bahasa yang sugesti. Maksudnya kalau beli ini kamu akan jadi ini loh. Gitu. Misalnya, belilah handphone baru. Kalian sudah tahu ya? Belum lihat gitu, oh Vivo. Cuman gini aja, tapi udah kalian juga sudah tertarik. Nanti hadiahnya dapat ini. Wah, ya mau. Ya, itu namanya sugesti, memikat. Kalau kalian menang lomba, nanti hadiahnya adalah ini. Oh, senang sekali. Wah, ya aku mau ikut. Seperti itu. Ini contoh aja. Bahasa yang memikat seperti itu dan memiliki sugesti. Kalau aku ikut lomba itu, nanti saya dapat itu, wah Vivo ini bagus, ininya gini. Nah itulah sugestinya diberikan ke orang lain. Yang ketiga, menggunakan konotasi positif. Akhirnya dari memikat itu tadi, memberikan hal yang positif buat orang. Nah, ikut belajar, ikut lomba, ikut macam-macam, positif kegiatannya. Yang keempat, sifatnya objektif, jujur, terus singkat, jelas, dan menarik. Jujur ini, kalau dapat ini, ya senengan. Akhirnya saya ikut dengan perjuangan, kejujuran, singkat, jelasnya, ciri-ciri iklan itu bisa tersampai kepada pelanggannya. Itulah ciri-ciri iklan yang jadi pertanyaan orang ini. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Ada beberapa contoh-contoh iklan. Yang pertama, iklan apakah ini? Coba Sahrani. Sahrani belum nyoba kan? Iya, Mem. Ya. Contoh iklan media cetak misalnya apa? Di sini ada ini, beberapa ini. Bisa Masker. disebutkan? Hasil kelompok. Coba kalian diskusikan dulu apa yang tadi ada pada slide 6 tadi tentang macam-macam batik. Coba dipersiapkan untuk kelompoknya, memang dikasih waktu 2 menit. Dari sekarang dulu ya. Sudah? Masing-masing anak nanti membacakan hasilnya ya. MA hari ini memberi studi kasus pertama. Siapa yang mau membacakan studi kasus pertama? Wawa? Wawa mau ya? Sama Vina ya? Kan kelompoknya beda-beda. Jadi nanti Wawa kelompoknya Wawa dan Vina kelompoknya Vina. Silakan dibacakan dulu studi kasus pertamanya, Wah. Ya, Mem. Coba amati segelas gula. Gula tercampur sempurna dengan air sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih. Berarti dalam hal ini gula tercampur rata dengan air. Termasuk apakah peristiwa ini? Nah, apakah peristiwa ini? Menurut Wawa, peristiwa ini apa, Wah? Penjelasannya kelompoknya Wawa gimana? Peristiwa ini namanya apa? Homogen, Mem. Oh ya, homogen. Coba jelaskan ke teman-temannya. Apakah peristiwa homogen itu? Peristiwa homogen adalah campuran yang terdiri zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, caranya tidak ditemui endapan.
Oke, tidak ditemui endapan. Contohnya, nih misalnya kalau homogen itu kan satu, kita air putih dengan gula diaduk, tapi tetap kan tidak ditemukan campurannya karena gula dan air menjadi satu. Nah, itulah homo. Homo berarti satu, homogen, satu campuran yang tidak terlihat. Ada lagi garam. Garam kan putih, dimasukkan ke dalam air, diaduk-aduk, dan dia tetap homogen, tidak terlihat. Thank you very much, Wawa. Give applause. Ya, tepuk tangan buat Wawa. Nah, sekarang ini ada studi kasus kedua. Studi kasus kedua ini tentang heterogen. Apakah heterogen itu? Di sini ada contohnya. Heterogen itu macam-macam ya. Coba dilihat studi kasusnya. Katanya tadi Vina mau membacakan ya? Iya, Mem. Yo, silakan Vina. Studi kasus 2. Coba amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga terlihat jernih? Tentu tidak, bukan? Termasuk peristiwa apakah ini? Iya, termasuk peristiwa apa ini? Penjelasan kelompok heterogen. Peristiwa heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masing terlihat bidang batasnya. Caranya, keduanya tidak akan menyatu seperti minyak dan air. Pernah percobaan enggak antara minyak dan air? Pernah dong. Ini misalnya, ketika kita memasak tahu, menggoreng tahu, minyaknya tuh harus panas kan? Nah, kalau misalnya tahunya masih banyak mengandung air, bagaimana? Maka yang terjadi minyaknya mencelat semua, keluar semua. Putus, kadang lari kena kulit kita karena dia tidak bisa menyatu dengan air. Jadi air sendiri, minyak sendiri. Akhirnya ditunggu sampai airnya habis, terus baru goreng tahu. Tahunya bisa jadi garing. Kalau enggak, kalau takut ya ditutup pancinya biar tidak kena air tadi. Jadi antara minyak sama air akan berbeda, tidak menyatu. Sama dengan apa? Air dengan pasir. Ketika diaduk aja masih tetap ada endapannya. Endapannya berupa apa? Endapannya berupa pasir tadi. Beda dengan gula dan garam, mereka bisa larut, sedangkan ini tidak larut. Nah, kita akan belajar tentang yang homogen ya. Homogen itu heterogen bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran pembuatan batik. Nah, selanjutnya bacalah dan temukan apa yang ditemukan Dayu di kelas. Ini kan sudah ya tentang seni rupa batik. Selanjutnya di sini aku pakai masker kain warna putih. Selanjutnya siapkan karet gelang atau karet sayur secukupnya. Kemudian warna pakaian. Ini aku pakai merek nilon. Kemudian siapkan botol. Teknik yang pertama yaitu teknik awan biru. Maskernya kalian lipat sedikit-sedikit seperti ini ya. Kemudian kita kasih karet gelang di kanan dan kiri. Pastikan juga karet sempurna ya. Dan kita diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu, kita siapkan botol dengan air hangat dan kita campurkan pewarna ke dalam air. Kemudian
Kemudian kita kocok botolnya dan pastikan semua bubuknya larut merata. Untuk hasil warna yang pekat, airnya sedikit aja. Tapi kalau kalian mau warna-warna pastel, air di sini aku pisahin plastiknya masing-masing masker supaya warnanya nggak saling tercampur. Setelah 4 jam, kita lepaskan karetnya dan bilas dengan air. Nah, ini sudah. Selamat mencoba, teman. Nah, ini tadi ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang pertama. Buatlah masker dengan batik jumputan. Jumputan itu batik yang kayak tadi diketik tadi. Selanjutnya kalian bisa buatlah iklan dengan menggunakan batik masker tadi. Ya, ini ada beberapa temanmu yang sudah mencoba membuat batik masker tadi. Kita bisa simak dulu ya. Terus nanti dikomentarin bagaimana presentasinya dari Nizam. Nah, sementara Nizam akan mempresentasikan hasil batiknya. Bentar. Sudah siap untuk menyaksikan Nizam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempraktekkan cara pembuatan masker. Yang pertama, bahan dan alat yang kita gunakan masker kain. Yang kedua, warna makanan. Ketiga, karet gelang. Dan keempat, wadah untuk kita merendam masker. 5, kita butuh air. Yang keenam, kita butuh plastik. Yang pertama, kita akan melipat masker dengan menggunakan karet. Selanjutnya, ini adalah contoh masker yang dibuat dalam bentuk iklan. Ini buatannya siapa ya? Silakan, ada yang punya contoh pembuatan maskernya. Ini ada yang kata-katanya maskerku batikku. Bisa pakai heterogenku. Ya, karena satu kelompok kadang kata-kata iklannya sama. Tapi kalian bisa merubah dengan kata-katanya sendiri seperti yang dibuat. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Ini contoh batik yang heterogen, macam-macam warnanya ya. Ini tadi yang dibuat oleh Nizam. Dibilang hijau-hijau juga enggak, ada campuran birunya, jadi warnanya cantik banget. Terus ini juga ada maskerku batikku juga ada. Nanti bisa di present screen-kan. Kemarin kan sudah mencoba membuat.
Salah satunya contohnya dalam bentuk iklan. Ada yang berikut ini aja, ada yang begini. Sebetulnya simpel, kalian hanya cukup memerlukan satu kain masker gini ya, bisa jahit sendiri, bisa enggak. Ada yang pakai kain sendiri, ada yang enggak, ada yang sudah jadi gini, ada yang polosan, ada yang dari kain. Kalau mau enak ya pakai kain sendiri. Ini bagus banget kalau kita buat kain ngori namanya, dicelupkan dengan kain pewarna, dia hasilnya akan bagus, terus bisa dibuat seperti ini masker. Kalau ini dari bahan kaos, jadi kalau pengeringannya agak lama. Kalau kain mori pengeringannya lumayan agak sempurna. Nah, atau ini yang dari Nizam yang presentasi tadi, hasilnya begini. Ada yang masker putih, yang masker bebek itu bisa dipakai gini. Ya, selama pandemi sangat berharga sekali masker-masker ini. Berikutnya adalah kelompok masker batik heterogen. Dia menghasilkan 5. Ini contohnya. 1, 2, 3, 4, kurang 1 ya, 5. Ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya ungu mateng, ada ungu puyeh, yang satunya biru keputih-putihan. Ada lagi yang nyampur. Ini yang dari kain mori, cantik sekali hasilnya. Ini yang dari kain biasa tadi, dipotong jadi segi 4, dikasih karet, sangat murah sekali dan bahannya aman, nyaman, keren kan, lucu. Ada 2, tapi kalau pakai kain jadi pun juga bagus. Ini contohnya, di sininya pun karetnya juga batik. Ini kain yang ini polanya pola jemputan, sedang ini polanya pola awan. Kita pakai pola awan. Kalau pola awan nanti jadi bergaris-garis gini. Ini contoh yang sudah dalam pengeringan. Ya, yuk. Caca dulu deh. Berani, Ca? Yes, ma'am. Yes, okay. The first. Silakan yang pertama, Caca. Iya. Ya, ini namanya batik apa ini, Ca? Nggak ada judulnya. Ya, silakan Caca presentasi. Nama saya Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca. Ya. Saya membuat masker batik, yaitu berjudul Masker Bagus. Saya by Caca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya maskernya Caca. Warnanya cerah, ada oranye, ada biru hijaunya. Bagus banget. Ada yang komentari punyanya Caca? Vina, tolong komentari dong. Masker buatan Caca tadi bagaimana? Bagus sekali, Mem. Oh, bagus sekali. Nggak minta dibuatin. Memang ini kapan-kapan dibuatin ya, Ca? Yes, Mem. Ada tambahan 1 kurangnya. Kalian bisa di sudut sini bisa kalian kasih tulisan Caca. Jadi by Cacanya bukan hanya di Canva-nya. Jadi itu tadi Caca mempromosikan dalam bentuk poster aplikasi Caca ya, aplikasi Canva ya, Ca. Namanya mirip-mirip Caca dan Canva. Iya. Selanjutnya Rani juga bisa kok mempromosikan. Ya, Elvina, Evin. Dicoba. Terima kasih, Caca. Ya, Mem. Ya, silahkan dipresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya akan mempresentasikan tentang masker. Pertama, masker batikku. By Vina. Terima kasih. Wah, pertama masker batikku. Yang kedua mana, Vin? Ya, Vina bisa jelaskan pembuatan masker batiknya dari apa, terus dipromosikan dari apa gitu, Vin? Halo, Vin? Ya, Iya, Vina. Mem. Coba dijelaskan. Bagus sekali. Nah, ya dijelaskan dulu, Vin. Masker pertama batiknya itu. Ini warna apa ya? Di sini ada warna pink, Pink. warna kesukaan saya. Wah, Di very sini good. cara pembuatannya mudah banget. Iya. Harus butuh masker yang berwarna putih, Ya. pewarna, karet. Terus dijemur enggak? Harus dijemur. Harus dijemur, bukan goreng ya. Nah, silakan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama, bagus sekali. Ayo dikasih komentar dong, pembuatannya Caca, maskernya bagaimana? Ada yang ngasih komentar? Bagus? Bagus. Warna pink. Kamu juga suka pink ya? Ada lagi yang mau kira bisa presentasi? Terima kasih, Vina. Semuanya sudah pandai-pandai membuat masker, tolong dijaga kesehatannya dengan masker, bukan sekedar indah, bukan sekedar bagus, warnanya bagus, tetapi juga menjaga kesehatan. Maskerku menyelamatkanku dan menyelamatkan orang lain. Jangan lupa di sini mengerjakan kuis. Wawa sudah selesai? Sudah, Mem. Wah, very good. Vina. Waktunya selesai ya. Saya tutup ya. Pemenangnya yang pertama Caca. Selamat ya Caca. Iya, Mem. Yang kedua Elvina. Selamat ya Vin. Halo Vin, di banyak. Saya Tri Andayani dari guru SD Kreatif Denaf. Saya dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Rani, Vina, Caca, Keira.